Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dulu ketika Nabi Muhammad sedang membuka sebuah majelis, itu gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba Nabi Muhammad nyeletuk. Nah, para sahabat, sebentar lagi nih akan ada orang yang lewat, dan orang itu adalah calon penghuni surga. Para sahabat celingukan, siapa. Ternyata memang ada orang yang lewat. Tapi anehnya orang yang lewat itu adalah orang yang dalam tanda kutip dipandang sebelah mata gitu. Jadi sholat berjamaahnya juga kadang masuk kadang enggak gitu. Perang Nabi Muhammad gak pernah ikutan gitu. Jadi orang itu adalah orang yang biasa-biasa aja. Saking biasa-biasanya gak tercatat dalam sejarah siapa namanya. Tetapi orang itu dijamin masuk surga. Kan para sahabat galau, ini siapa ini orang ini sebenarnya. Tapi oke, diabaikan. Besoknya di kajian yang sama Nabi Muhammad ngomong lagi seperti itu. Nah, para sahabat, sebentar lagi akan ada orang yang lewat, dan orang itu adalah calon penghuni surga. Ketika para sahabat ngelihat ada orang yang lewat, ternyata bener orangnya itu lagi. Ya ampun, ini siapa sih sebenarnya? Lagian kenapa Nabi Muhammad bisa tahu gitu bahwa orang itu bakal lewat? Kan itu kajiannya ada di dalam masjid gitu. Jadi masa bisa lihat tembus pandang gitu? Tapi oke lah. Besoknya kejadiannya sama lagi kayak gitu. Nah, para sahabat, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga lewat. Ini lu lagi siapa sih gitu ya. Nah, Abdullah bin Amr, sekretaris Nabi Muhammad, itu agak jengkel juga, agak penasaran juga, agak galau juga, agak bingung juga. Siapa sebenarnya orang ini sampai disebut sebagai penghuni surga? Maka dia datang, nyamperin ke si orang yang dimaksud itu. Terus dia bikin sebuah konspirasi. Wahai seseorang, saya tuh udah ribut sama papa saya, jadi saya nggak akan pulang ke rumah papa saya sampai 3 hari. Mau nggak saya, boleh nggak saya nginep di rumah Baraya beberapa hari aja, 3 hari? Oh ya, sok itu nggak apa-apa. Ya, oke. Dan tambah bingung lah Ibnu Amr ini, karena orang itu memang nggak ada spesialnya. Baca Quran sedikit, tahajud 3 malam itu nggak sama sekali tahajud. Terus sholat berjamaah kadang iya kadang enggak gitu. Terus ya biasa-biasa aja, kayak orang santuy aja, biasa kayak gitu. Nah, ini orang kenapa dijamin masuk surga juga? Kenapa? Akhirnya di hari ketiga itu dia ngaku, saya mohon maaf selama 3 hari ini saya berbohong. Sebenarnya saya nggak ada masalah dengan papa saya, dan karena itu saya sebenarnya bisa aja pulang ke rumah papa saya. Cuman masalahnya kamu tuh dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad, dan saya pengen tahu amalan apa yang kamu lakukan selama ini. Ah, serius saya dijamin masuk surga? Iya, sumpah lu. Actually, gua nggak percaya sama lu. Masa Nabi Sayyidat? Gitulah ya. Nah, tapi Abdullah bin Amr itu maksa. Kamu tuh udah disebut 3 kali dalam 3 hari berturut-turut kamu tuh akan masuk surga. Makanya saya di sini pengen tahu kamu amalannya apa gitu ya. Tapi mereka juga akhirnya kedua-duanya bingung, karena si sahabat misterius itu juga nggak tahu kenapa dia dipilih sampai masuk surga. Tapi pada akhirnya ketahuan ada satu amalan yang akhirnya membuat dia dikatakan akan masuk surga. Apa itu? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Baraya bisa menebak apa amalan dari sahabat misterius itu sampai dia dijamin masuk surga? Ternyata sangat sederhana, yaitu bahwa dia nggak pernah julid, dia nggak pernah ikut campur urusan orang, dia nggak pernah berprasangka, dia nggak pernah iri hati sama orang lain. Hatinya tiis-tiis saja, santai-santai saja. Walaupun ibadahnya biasa-biasa aja, tapi karena dia hatinya bersih dari iri dengki dan hal yang semacam itu, maka dia dijamin masuk surga. Lah kok segampang itu? Ya memang gampang Islam itu, Baraya. Justru kata Nabi Muhammad, yang mempersulit itu adalah yang mendapatkan dosa paling besar. Karena pada dasarnya ajaran agama Islam itu sederhana. Ajaran agama Islam itu adalah kalau Baraya berkasih sayang, Baraya masuk surga. Kalau Baraya tidak melakukan itu, Baraya masuk neraka. Kalau Baraya menemukan anjing yang kehausan, kemudian Baraya kasih minum, maka Tuhan berterima kasih kepada Baraya. Itu adalah level amalan paling tinggi derajatnya. Kalau Baraya nyiksa kucing sampai mati, maka Baraya akan masuk neraka, walaupun Baraya ibadahnya habis-habisan. Kalau Baraya misalkan ada menemukan sampah di jalan, kemudian Baraya memungutnya, kemudian membuangnya di tempat sampah, itu adalah bagian dari iman. Itu kata Nabi Muhammad jelas seperti itu. Kemudian kalau misal Baraya mengumpat, berkata kasar, menjelekkan pihak lain dengan segala rupa tuduhan dan fitnah, maka Baraya itu dikatakan tidak beriman. Itu adalah ajaran Islam yang sangat sederhana. Nah, tetapi zaman sekarang itu banyak pihak-pihak yang menginginkan Islam itu menjadi rumit, menjadi susah, sedemikian sampai banyak orang yang mengatakan
kamu belum bisa apa-apa kalau belum belajar sama Ustadz Anu, sama apa kayak gitulah, ngaji dulu sana, nggak ngerti apa-apa kamu. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mempersulit ajaran agama. Bahkan saya pernah mengatakan seperti ini, kalau baraya mau berislam, siapapun di antara baraya mau berislam, baca hadis 10 hadis per hari aja, Bukhari Muslim gitu ya, terjemahannya nggak apa-apa kalau mau gitu ya, atau Al-Quran 10 ayat aja per hari, terjemahannya baraya baca. Nah, seperti itu. Tetapi itu sederhana, dan itu adalah tuntutan yang paling esensial dalam ajaran agama Islam, karena kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Tetapi banyak orang yang kemudian protes, yang mengatakan gak bisa seperti itu, harus belajar dulu sama ulama ini, harus dibimbing dulu sama ulama itu. Karena bagaimanapun Islam itu tidak bisa dipahami sesederhana itu. Islam itu gak bisa dipahami seenak kepala kita sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya pengen katakan baraya bahwa salah satu mujizat dari Al-Quran itu adalah dia hudal linnas, artinya dia bisa dipahami oleh manusia. Jadi 99,9% manusia itu bisa paham ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia profesor ataukah dia orang paling awam, dia pasti akan mengerti arti dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu dijanjikan seperti itu. Tapi ada orang yang ingin mempersulit ajaran agama dengan mengatakan bahwa kamu gak boleh baca Quran, gak boleh baca hadis kalau gak ada pembimbingnya, karena nanti kamu jadi tersesat dan sebagainya. Ini sama kasusnya seperti di zaman dulu. Jadi orang-orang Hindu di zaman dulu, saya mohon maaf ya, pernah mengalami masa kemandegan ketika mereka mengatakan bahwa Weda gak boleh dibaca oleh sembarang orang, hanya kaum Brahmana saja. Pernah ada kan zaman seperti itu, dan itu hancur peradabannya, menjadi maju ketika muncul Upanishad. Kemudian di dunia Kristen pun hancur seperti itu di zaman kegelapan, ketika Alkitab tidak boleh dibaca oleh sembarang orang, hanya melalui orang-orang terpilih saja dari gereja. Seperti itu. Nah, orang-orang Hindu, orang-orang Kristen mengalami itu di zaman dulu. Orang-orang Islam malah mengalaminya di zaman sekarang. Kamu gak akan paham Al-Quran sebelum kamu begini-begini dan sebagainya. Padahal seluruh ahli tafsir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu, kecuali ayat-ayat tertentu, misalkan Alif Lam Mim yang seperti itu, kecuali ayat-ayat itu semuanya bisa dipahami oleh setiap manusia. Nabi Muhammad itu melarang umat Islam untuk mempersulit ajaran agamanya. Tapi walaupun sudah diancam dengan dosa seperti itu, umat muslim tetap cenderung untuk mempersulit ajaran agamanya, mabok agama, berlebihan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ada 3 alasan utama yang membuat umat muslim ingin mempersulit ajaran agamanya. Yang pertama, tradisi Arab Jahiliyah dalam berpikir. Jadi orang-orang Arab Jahiliyah itu kalau berpikir, dia dialogis. Jadi membentur-benturkan dari 2 hal gitu, dan tidak mengerti hal-hal yang lain. Jadi maksudnya kalau nggak A, ya pasti B. Kalau saya menyebut C, itu disebutnya abu-abu gitu sama mereka itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini misalkan contohnya seperti ini. Nabi Muhammad itu kalau sholat, tangannya itu kadang-kadang turun, kadang-kadang sidakep. Kadang-kadang sidakepnya di dada, kadang-kadang di perut, kadang-kadang di gini, di samping. Jadi kalau baraya misalkan meneliti hadis, itu hadis-hadis yang tangannya begini dan sebagainya itu semuanya sahih. Dan itu adalah hal yang wajar, ya sesuai keinginan Nabi aja seperti apa, dan biasa-biasa aja, artinya itu adalah opsional. Tetapi orang-orang Arab Jahiliyah itu ketika menghadapi hal yang seperti itu tidak mungkin, mereka merasa tidak mungkin ada hal yang seperti itu. Mereka berpikir kalau ada beberapa yang terjadi, maka satu yang benar, yang lainnya salah, yang lainnya sesat. Maka mereka itu habis-habisan untuk meneliti hadis mana yang paling sahih di antara hadis yang sahih. Oh, ternyata hadis ini begini, oh ternyata hadis itu begitu. Jadi untuk sholat khusyuk saja, mereka menghabiskan perdebatan selama 1400 tahun untuk menemukan apakah Nabi Muhammad sholatnya gini, atau gini, atau gini, dan lain sebagainya gitu. Atau contoh yang lain lah, misalkan ketika Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad itu minum kadang sambil duduk, kadang sambil berdiri. Ketika Nabi Muhammad pipis misalkan, itu kadang sambil jongkok, kadang sambil berdiri. Biasa-biasa aja, tergantung kondisi aja. Tetapi orang-orang Arab gak terima hal-hal yang seperti itu. Orang Arab Jahiliyah ya, yang berpikirnya dialogis itu gak terima dengan hal seperti itu. Pasti ada satu yang benar, yang lain salah. Untuk minum saja, berarti harus mendalami ilmu hadis, sejarah, meneliti riwayat-riwayat Nabi Muhammad yang minum seperti apa, dan sebagainya. Cuman untuk minum doang. Akhirnya apa? Orang-orang Islam ketinggalan dalam mengaplikasikan gagasannya karena sibuk berdebat tentang apakah dalil ini yang benar ataukah yang salah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, itu adalah banyak ulama-ulama yang butuh duit proyek. Jadi maksudnya begini Baraya, sebenarnya ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Imam Al-Ghazali. Dan kalau Baraya misalkan baca buku-buku karya Imam Al-Ghazali, itu
bukan hanya di satu buku, di buku Munkir Mintadola dijelaskan, di Al-Bidayatul Hidayah dijelaskan, di Ihya Ulumuddin yang bab satunya dijelaskan tentang adanya ulama-ulama yang kacau, yang jahat, yang cari proyek untuk mendapatkan keuntungan. Jadi maksudnya seperti ini, Islam itu sederhana. Tapi kalau sederhana, maka ustadz-ustadz itu, ulama-ulama itu gak ada kerjaan. Kan gitu. Nah, maka mereka sengaja mempersulit ajaran agama biar orang-orang itu bertanya pada mereka, dan kalau bertanya, maka akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk dakwah, untuk ceramah, untuk dapat panggilan, untuk dapat duit. Nah, orang-orang yang seperti itulah adalah orang-orang yang mempersulit ajaran agama. Maksudnya begini Baraya, ini ancaman Nabi Muhammad seperti ini. Siapapun yang bertanya tentang satu yang tidak dituliskan di dalam syariah, kemudian ketika dia bertanya itu memunculkan sebuah jawaban yang memunculkan syariah baru, maka dia menanggung dosa paling besar. Begitu. Jadi misalkan begini, Bitcoin, ada nggak dalilnya di dalam Quran, di dalam Sunnah? Nggak ada. Jadi kalau kita bertanya, kemudian kita berpendapat soal itu, kemudian memunculkan sebuah diskursus, maka di situ ada dosa besarnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusi Bitcoin itu kan sudah ada prinsipnya di dalam Al-Quran. Jadi prinsip transaksi di dalam Al-Quran itu sangat sederhana dan jelas. Pertama, suka sama suka. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, tidak merusak ekonomi makro. Nah, sekarang ada nggak syarat-syarat itu yang terlanggar dalam Bitcoin itu? Kalau ada, ya udah selesai. Tapi kalau nggak ada, menurut Baraya secara pribadi nggak ada, ya udah lanjut aja. Dan yang paling penting daripada itu semua kan adalah bagaimana caranya membangun peradaban, bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu bisa berderma kepada fakir miskin. Karena kewajibannya di situ itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan sama umat Muslim adalah bukan mempraktekkan bagaimana ekonomi Islam, tapi berdebat tentang apa itu ekonomi Islam. Di situ masalahnya, padahal ekonomi Islam dalam syariah itu selesai, nggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan nanti memunculkan syariah baru. Kalau memunculkan syariah baru itu dosa besarnya luar biasa ada di situ. Jadi ya udah abaikan. Yang paling fokusnya kita menjalankan, mengaplikasikan apa yang tertera dalam Quran dan Sunnah, bukan memperdebatkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariah. Oh, masa gitu? Kan para ulama sejak zaman dulu memang berfatwa untuk mengeluarkan pendapat tentang hal di dalam syariah dan di luar syariah dan sebagainya. Iya kan? Iya, tapi gini Baraya, saya kasih penjelasannya ya. Ulama yang babonnya, salah satu ulama yang raja dirajanya itu adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu menjelaskan metodologi berfikirnya itu dalam kitab kecil yang kita kenal sebagai Ar-Risalah, kitab usul fikih ya. Nah, di dalam Ar-Risalah itu ada penjelasan Imam Syafi'i bahwa kenapa kami para ulama harus membuat fatwa-fatwa, pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat seperti ini untuk memudahkan, ingat ya, untuk memudahkan umat muslim. Jadi ketika ada pekerja, ketika mau melakukan sesuatu, dia harus nyari dalilnya dulu, kan capek. Daripada seperti itu, kalau mereka mau, mereka silahkan dengarkan rekomendasi. Fatwa itu rekomendasi, bukan kewajiban. Rekomendasi dari kami. Kalau mau setuju, silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kami hanya menyampaikan dalilnya seperti ini. Lah, kenapa seperti itu? Biar umat muslim itu fokus pada pekerjaannya, kata Imam Syafi'i. Bukan fokus pada diskursusnya, tapi fokus pada pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau ada seorang misalkan yang bekerja mencari nafkah habis-habisan gitu, kemudian karena itu dia harus meninggalkan ilmu-ilmu agama, majelis-majelis agama, maka dia, orang yang bekerja keras itu diutamakan. Karena dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anaknya, dan itu adalah sedekah yang paling agung. Begitu. Jadi jangan sampai belajar tentang tetek bengek ini menghalangi dia untuk bekerja. Kata Imam Syafi'i itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, nggak panjang lebar seperti itu, tetapi penjelasannya ke arah sana. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu mempermudah, tetapi faktanya sekarang dipersulit. Jadi ketika keluar pernyataan Imam Syafi'i dibenturkan dengan kalau Abu Hanifah begini, kalau Imam Ahmad seperti ini, Imam Malik seperti ini. Akhirnya fatwa-fatwa ulama yang dulunya adalah untuk mempermudah dan berbentuk rekomendasi, silakan ikuti, tidak juga tidak apa-apa, ini hanya untuk memudahkan begitu. Sekarang malah menjadi sangat sulit karena dibentur-benturkan. Jadi untuk minum saja, kalau dalil Imam Syafi'i seperti ini, kalau dalil Imam Abu Hanifah seperti ini dalilnya seperti ini. Tapi kan dalil itu cacat nih, karena ada perawinya yang seperti ini, ribut panjang lebar. Padahal alasannya adalah untuk mempermudah, jadi dipersulit oleh ulama-ulama yang cari proyekan tadi itu. Begitu. Atau misalkan kita, ini saya mohon maaf ya, Imam Bukhari itu menghabiskan waktunya untuk mengverifikasi hadis. Mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Dari 300.000 hadis, dia menemukan yang sahih itu hanya 6 ribuan.
Dan kemudian setelah dipotong-potong lagi dan sebagainya, yang pengulangan-pengulangan dihilangkan jadi sekitar 2000-an saja. Nah, dari situ itu adalah untuk apa? Untuk mempermudah biar kaum muslimin gak usah memverifikasi hadis lagi. Selesai saya bikinkan bukunya seperti ini. Tetapi yang dilakukan sama kaum muslimin, walaupun sudah dapat Bukhari Muslim, gak diamalkan sama sekali, malah diperdebatkan. Jadi ini dibuat syarahnya, dibuat syarah dari syarahnya, dibantah, ada penjelasan ini kurang lebih dipersulit panjang lebar. Bahkan ada ulama-ulama zaman now yang misalkan ada hadis riwayat Tabrani, menurut Tabrani hadis ini hasan, disohihkan oleh Al-Albani. Kok jadi udah sama imam zaman dulu ini disebutnya hasan, udah sama ulama zaman dulu di ini, udah diverifikasi sehingga kita tinggal mempraktekannya. Kita zaman sekarang nggak mempraktekkan itu, kita malah memperdebatkan itu. Ini disohihkan, ini didoifkan, ini dihasankan dan sebagainya. Jadi ulama-ulama Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya itu jadi anfaedah. Jadi kerjaan-kerjaan mereka itu sama kita nggak diterima. Inilah yang membuat agama Islam itu menjadi rusak, yang sangat sederhana sejatinya malah dipersulit dan akhirnya dibikin keributan. Begitu. Kemudian apa alasan orang-orang Islam itu suka untuk memperumit dan mempersulit ajaran agama walaupun dilarang keras oleh Allah dan Rasul-Nya? Karena mereka itu bikin kelompok-kelompok dan mereka asobiyah. Jadi agama sulit karena apa? Karena mereka bikin kelompok-kelompok. Contohnya seperti ini. Saya kalau misalkan menyatakan seperti ini, maka orang-orang yang NU atau yang Islam Nusantara atau yang semacam itu, yang mengaku seperti itu akan mengatakan bahwa kamu dapat ilmunya dari mana? Dari ulama bersanad atau tidak? Mereka mengatakan seperti itu. Sehingga ketika harus menyampaikan sesuatu, kan sebenarnya sederhana dalam Islam itu. Kalau baraya punya ilmu, sampaikan. Itu sesederhana itu. Tapi kata mereka, oh nggak boleh, harus mengikuti ulama bersanad dulu. Nah, kenapa mereka harus mengeluarkan pernyataan bid'ah ulama bersanad seperti itu? Jadi ceritanya di NU generasi awal itu gak pernah ada istilah ulama bersanad, gak pernah ada, cari kitabnya, gak ada satupun. Bahkan tahun 90-an gak ada satupun ulama NU yang ngaku cerita tentang ulama bersanad, itu gak ada. Tetapi tahun 2000-an mereka kedatangan penantang baru, orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu mempertanyakan kenapa itu hadis-hadis doif dipakai, sanadnya kan gak jelas seperti ini, bla 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 bla. Orang-orang NU itu kepanasan untuk membela kelompoknya, maka mereka mengatakan, iya, kami memang tidak menggunakan hadis bersanad, tapi kami menggunakan ulama bersanad. Akhirnya sampai sekarang mereka ngomong ke sana ke sini soal ulama bersanad. Jadi apa? Untuk melakukan kebajikan, kita harus berguru dulu pada ulama bersanad. Siapa ulama bersanad? Cari dulu referensinya, riwayatnya, daftar keturunannya, Habib ini dan sebagainya, silsilahnya. Nah, itulah yang akhirnya membuat orang-orang Islam menjadi kesulitan. Jadi bukannya mempermudah ajaran agama, malah mempersulit. Begitupun yang sebaliknya, yang Wahabi. Dulu Wahabi ketika mulai berdiri itu bangga luar biasa ketika mereka disebut Wahabi. Kitab-kitab mereka itu ngaku kami dari kelompok Wahabi gitu. Seperti itu, saking bangganya. Tetapi ketika Wahabi mulai punya citra yang sangat buruk karena kekerasan yang mereka lakukan dan sebagainya, maka mereka mencoba untuk menutup-nutupi itu dengan mengatakan kami tidak pernah Wahabi. Gak ada di dunia ini yang namanya kelompok Wahabi. Gak ada, kami bukan Wahabi. Kami kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelompok imam-imam Sunni, kelompok ulama-ulama sunnah, yang lain bid'ah semua. Jadi akhirnya apa? Untuk menjadi yang namanya sunnah harus ngikuti kelompok mereka dulu. Karena di luar kelompok itu, maka kelompok disebutnya kelompok bid'ah. Nah, kayak gitu. Jadi apa? Jadi Islam berkelompok-kelompok menjadi susah satu sama lain. Ini seharusnya. Kalau baraya ketemu dengan fakir miskin, bantu dia. Itu ajaran Islamnya sederhana seperti itu kan. Tapi sekarang, kalau ada fakir miskin minta-minta, itu tanyain dulu dalilnya. Menurut syekh ini, itu nggak boleh. Menurut syekh itu boleh. Ya, ribut panjang lebar, padahal orang yang mengemis ada di depan. Nah, dan itulah yang akhirnya menyebabkan banyak orang-orang Islam yang menjadi murtad. Kan baraya begini, misalkan ya, di Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi ada ratusan juta orang yang menjadi mu'alaf dalam tanda kutip gara-gara siapa? Penyebar agama Islam, diantaranya adalah Wali Songo. Apa yang dilakukan Wali Songo ketika berdakwah? Melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Imam Sunan Gresik bikin rumah sakit, bikin padepokan silat. Itu dibutuhkan sama masyarakat, bikin seperti itu. Dari situ beliau berdakwah. Ada Sunan Kalijaga
bikin seni wayang-wayangan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sederhana kan, simpel. Zaman sekarang wayang itu haram atau enggak, bid'ah atau enggak, coba cari dulu kitabnya. Jadi debat aja di situ, mempermasalahkan ajaran, mempermasalahkan teori. Tapi prakteknya ada yang dakwah enggak ada. Cuman debat aja di situ, dakwah itu boleh atau enggak gitu. Jadi saya ingatkan kepada Baraya, beginilah ya. Siapapun di antara Baraya yang mempersulit ajaran agama, yang mempersulit dekatnya Tuhan kepada hambanya, yang mempersulit ajaran agama ini, maka Baraya sedang menanggung dosa paling besar. Dan yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad dalam Sohihain. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga nggak ada yang tersinggung. Semoga ini jadikan pelajaran. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.